Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naharudin Nugroho, NIM 183141139. Saya dari Prodi PGMI Batik. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal bencana alam tsunami beserta cara menyikapi terjadinya. Nah, ada 5 bahasan pokok yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, apa itu bencana alam? Yang kedua, apa itu tsunami? Yang ketiga, bagaimana proses terjadinya tsunami dan macam-macam penyebabnya. Dan yang keempat, cara tindakan kita jika tsunami itu terjadi. Dan yang kelima, apa itu mitigasi dan perannya sebelum dan sesudah bencana tsunami. Nah, langsung saja kita bahas materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ataupun rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Nah, misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan banjir dan lain-lain. Itu yang disebut bencana alam. Nah, yang kedua, apa itu tsunami? Perlu teman-teman ketahui, tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su, yang artinya pelabuhan, dan nami artinya gelombang. Nah, pada awalnya tsunami ini berarti gelombang laut yang besar yang menghantam pelabuhan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tsunami adalah bencana alam yang berkaitan dengan gelombang laut yang sangat besar tentunya menghantam daratan atau pantai. Nah, tahukah teman-teman kalau gelombang ini bisa mencapai kecepatan 900 km per jam. Begitu besar menerjang daratan. Nah, itu pengertian dari tsunami, teman-teman. Kita masuk ke materi yang ketiga, teman-teman, yaitu proses terjadinya tsunami dan macam-macam penyebab terjadinya tsunami. Nah, sebelum kita masuk ke proses terjadinya tsunami yang lebih rinci, kita tahu dulu macam-macam penyebab terjadinya tsunami. Nah, yang pertama yaitu tsunami akibat gempa bumi. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, proses ini berawal dari gerakan vertikal pada lempeng. Dua lempeng ini saling bertemu gini, teman-teman, yang menghasilkan patahan seperti ini. Nah, naik seperti gambar ini sehingga membuat air di permukaan tidak stabil, mendorong air ke permukaan sehingga membuat gelombang yang besar-besar menuju ke daratan atau ke pantai, teman-teman. Yang kedua, tsunami akibat gunung meletus. Nah, seperti gambar yang di samping ini, teman-teman. Nah, proses ini akibat atau berawal dari proses gunung itu atau gunung berapi di dalam laut yang magmanya itu keluar sehingga mendorong atau menyebabkan dorongan kepada air ke permukaan. Nah, yang menghasilkan gelombang besar yang menuju ke daratan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tsunami akibat tanah longsor. Nah, seperti di gambar di samping ini ya, teman-teman bisa dilihat proses terjadinya tsunami ini berasal dari tanah longsor yang berada di bawah laut atau di dasar laut yang mengakibatkan gelombang besar karena tidak stabilnya
air sehingga membuat gelombang besar teman-teman menuju ke daratan. Nah, yang terakhir keempat, tsunami akibat benda langit. Ini jarang sekali terjadi, namun pernah terjadi beberapa kali yang mengakibatkan efek besar. Nah, proses terjadinya tsunami ini berawal dari benda langit yang jatuh, yang sisa dari bisa melewati atmosfer yang jatuh ke dalam lautan. Nah, meteor ini menyebabkan gelombang saat berbenturan ke laut, membuat gelombang yang besar yang mengakibatkan gelombang itu menuju ke pantai. Nah, itu disebut tsunami gara-gara meteor yang jatuh atau benda langit yang jatuh. Nah, bisa diperhatikan teman-teman. Nah, ini gelombangnya terpecah menjadi dua. Yang satu ke pantai, yang satu ke laut lepas. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, udah terlihat surut ya. Airnya surut di pantai. Tak berselang lama, sekitar 15 menit, lihat gelombang tsunami pun datang langsung menuju ke pantai. Lihat ke pemukiman dengan tingginya rata-rata itu sekitar 10 sampai 17 meter dari permukaan air. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu bagaimana cara atau tindakan kita apabila tsunami itu mau terjadi. Tsunami akan terjadi sebelumnya ada tanda-tandanya terlebih dahulu. Setelah kita sudah bahas tadi prosesnya terjadi tsunami ya. Yang pertama, jika kita di sekitaran pantai terjadi gempa bumi, segera lari ke tempat yang lebih aman atau tempat yang lebih tinggi seperti perbukitan atau bangunan tinggi dan lain-lain. Lalu jangan lupa ajak keluarga untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, jika kita berada di kapal atau sedang berada di tengah laut menggunakan perahu atau apa, sebaiknya kita jangan ke pantai, arahkan perahu ke laut. Kenapa? Karena jika kita ke pantai, gelombangnya akan besar karena di situ lebih dangkal. Nah, karena dangkal itu gelombangnya menjadi besar. Nah, lalu kita tidak boleh setelah terjadi gelombang pertama, kita boleh langsung ke tempat yang rendah atau turun dari kapal. Pastikan dulu beberapa menit sampai ada pemberitahuan gempanya udah selesai dan tsunami-nya udah berlalu. Nah, setelah itu baru kita membantu orang-orang yang terdampak tsunami dengan melakukan pertolongan pertama. Seperti itu. Nah, itu cara-caranya. Lalu tindakan kita saat terjadi tsunami maupun sudah terjadi tsunami. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu mitigasi bencana dan rancang. Apa sih arti mitigasi? Nah, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi suatu bencana. Nah, bencana alam ya teman-teman. Nah, saya akan membahas tentang perannya di tsunami ya teman-teman. Yang pertama yaitu upaya membuat batu-batuan pemecah gelombang. Fungsinya untuk memecah gelombang agar gelombang itu tidak langsung utuh ke pantai. Yang kedua, pembangunan bangunan yang tinggi untuk menyelamatkan diri ya teman-teman, seperti gambarnya seperti ini.
Nah, yang ketiga, pembuatan dinding untuk menghentikan laju tsunami, dan ini hanya dilakukan oleh negara Jepang. Namun efek sampingnya, material-material jika dinding itu roboh tidak kuat menahan gelombang akan membuat kerusakan sendiri atau membuat dampak buruk bagi orang yang tersapu ombak, atau dinding-dinding tadi materialnya tersapu ombak dan akibatnya membuat rumah-rumah itu makin parah atau terkena material-material bangunan dinding tersebut. Yang terakhir, itu kita bisa memanfaatkan hutan bakau atau mangrove yang lebih alami ya teman-teman. Tentunya lebih alami dan tidak merugikan. Teman-teman bisa menyiapkan alat dan bahan untuk percobaan simulasi tsunami ya, dengan menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, akuarium. Yang kedua, kita membutuhkan tali. Dan yang ketiga, batu bata. Dan yang terakhir, alat tulis untuk menulis hasil dari pengamatan kita. Nah teman-teman, setelah kita sudah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita pasang seperti ini teman-teman. Nah, kita akuarium kita isi air terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih itu keramik ya teman-teman, soalnya batu bata terlalu besar. Nah, kita ada garis biru ini berfungsi sebagai waktu air normal teman-teman. Nah teman-teman, waktu air normal ada 15 titik. Nah, di sini kedalamannya 30, sedangkan ini ada 15 titik. Berarti setiap titik itu sekitar 2 km. Nah, yang atas ini ada 10 titik teman-teman. Berarti 10 kali 2, jadi 20 km, sekitar segitu tingginya. Nah, kita langsung saja mulai pengujiannya. Kita uji coba. Kita tarik 1, 2, 3. Nah, gitu teman-teman. Tapi agak langsung kencang sebenarnya teman-teman. Nah, sekitar segini teman-teman. Sekitar segini ya teman-teman. Jadi tadi 2 titik ya teman-teman. Nah, sedangkan satu titiknya itu 2 km. Jadi 2 dikali 2 jadinya 4 km. Nah, ini tinggi gelombang di pusat gempa, P gempanya ya teman-teman. Nah, sedangkan karena terjadi gravitasi menjadi 2 gelombang seperti ini teman-teman. Yang satunya mengarah ke laut, yang satunya ke pantai. Jadi 2 km, jadi 2 km. Jadi tingginya turun menjadi 2 km. Sedangkan jarak ke bibir pantai tadi itu 46 km teman-teman. Jadi tingginya akan terus menurun dari menuju pantai. Rata-rata tinggi gelombang tsunami itu sekitar 8 sampai 17-an meter ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi diperkirakan sekitar segini ya teman-teman. Tergantung skalanya. Kalau skalanya 6,5 skala Richter SR ya teman, itu lebih pendek gitu. Minimal gempanya itu segini teman-teman. Sekian teman-teman, terima kasih. Nah teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.